genggaman, kemudian masukkan berkumur-kumur. Wah. Berapa kali? Sebanyak 3 kali. Nah, dalam hadis Rasul tadi sudah ada hadis Rasul boleh diselak dengan siwak. Kalau siwak tidak ada, boleh dengan jari. Ditakutkan kalau ada makanan yang nyangkut di gigi tidak terbawa oleh air, ditakutkan masih nyangkut, maka boleh ketika kita berkumur-kumur boleh jari masuk. Wow, boleh seperti itu ya. Itu namanya bersiwak ketika berwudu. Bahkan dianjurkan Rasul seperti itu wudunya, enggak berkumur-kumur aja enggak, tapi Rasul berkumur-kumur sambil dimasukkan jarinya ke dalam mulut, takut ada sisa-sisa kurma yang nempel di mulut. Itu cara Rasul berwudu ya. Setelah berkumur-kumur, sunnah yang selanjutnya adalah istinsyak. Apa tuh istinsyak? Menghirup air. Air. Nah, harus dihirup air. Setelah dihirup air, kemudian dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Namanya apa nih? Setelah menghirup air, wastansaro. Nah, kan wastansyako itu istinsyak, menghirup ketika ada air keran dari sini hirup. Nah, jadi jangan gini, nah, enggak gini, salah kalau gini, tapi dihirup air yang sudah jatuh di sini, hirup. Nah, hirup sampai di hidung kerasa panas di sini. Ini yang sempurnanya, sampai hidung kerasa panas. Dihirup, kemudian wastansaro, keluarkan. Gitu, hirup, hirup. Nah, itu cara Rasul berwudu. Jadi sekarang ini kebanyakan salah. Rasul wudu ini aja, padahal itu tidak sempurna. Harus istinsyak. Yang namanya istinsyak itu dihirup. Dihirup, dicium ya, sampai airnya masuk ke tulang sini. Kemudian wastansaro, dikeluarkan. Nah, setelah membasuh hidung, kemudian summa gosala wajhahu, kemudian apa? Membasuh muka. Nah, sekarang batasan muka itu seperti apa? Dari mana ke mana? Batasan muka itu dari mulai tumbuhnya rambut. Nah, ini nih, mulai tumbuhnya rambut. Ini adalah batasan muka. Jadi wudunya harus sampai ke batasan rambut. Nah, boleh muka basuh gini. Nah, ini enggak sah wudunya kalau gini. Yang sah itu sampai batasan muka sini. Bawahnya yang mana? Bawahnya dagu sampai tahta lihyatain, sampai bawah dagu ini. Ini adalah batasan muka. Makanya ketika wudu, tangannya langsung ke atas, ke samping, balik lagi. Nah, telunjuk ini harus menyela-nyela mata, harus menyela-nyela kedua belah mata. Kalau tidak di sela-sela, air kemungkinan tidak akan masuk ke sini. Makanya ketika berwudu, putar, langsung balikan lagi, sela-sela ini. Nah, cara misapnya seperti ini. Nah, jadi kebasuh semuanya. Ini atas sampai bawah. Kalau batasan pinggirnya berarti sampai daun telinga kanan kiri, ini batasan. Nah, ini batasan muka. Ya, kalau berwudu, ambil air, siram ke atas, ya, ke atas sampai batasan telinga. Harus kena telinganya ke atas, ke samping, kemudian tarik lagi ke tengah. Nah, terus telunjuknya ini menyela-nyela mata. Nah, setelah menyela mata, putar, dagunya usap. Nah, gitu caranya. Baru sempurna wudunya. Karena
batasan muka seperti ini, dari mulai tumbuhnya rambut, daun telinga sampai dagu itu ya. Gimana kalau nggak sampai? Berarti wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, ya sholatnya pun tidak sah. Gitu ya. Kemudian setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, awas ketika membasuh muka. Ini banyak yang keliru di sini. Adakan apalagi kalau di keran. Ya, kalau di keran itu kebanyakan biasanya langsung dari sini. Nah, contoh nih, keran langsung basuh dari sini. Itu bukan seperti itu tidak sempurna. Masa basuh dari sini itu tidak sempurna. Qurannya pun berbicara ilal mirfaq. Kalau ilal berarti sampai. Ya kan, sampai berarti dari sini. Nih caranya gini. Ambil air, kalau sudah penuh jatuhkan. Nah, jatuhkan, kita usap terus sampai siku, usap. Balikan lagi, kembali lagi. Nah, sekali lagi, 3 kali. Penuh, jatuhkan, usap, sini. Tarik lagi, jatuhkan, usap sampai mirfaq. Awas, sini. Yang terakhir baru menyela-nyela di sela-sela, takut ada yang tidak terbasuh. Itu yang kanan. Kemudian yang kiri pun sama. Awas kalau pakai jamnya buka dulu, takut air tidak sampai ke kulit, jadinya gulung. Takut tidak sampai ke siku ya. Ambil air penuh, jatuhkan, nah, usap sampai siku, kemudian kembalikan lagi. Sama, terakhir di tahlil, di sela-sela. Kalau ada cincinnya ditarik ke atas dulu, biar yang ininya, yang bekas cincinnya kena air. Tarik ke atas, digeser-geser, tarik ke bawah, kenakan air. Karena kalau cincin nggak ditarik, apalagi yang sudah kencang, karena mungkin tangannya gemuk, kalau udah kencang nggak ditarik-tarik, berarti air kemungkinan nggak masuk ke sini. Kalau tidak masuk, berarti wudunya tidak sah karena tidak terbasuh. Makanya kalau ada cincinnya ditarik ke atas, diputar-putar, digoyang agar airnya masuk ke dalam kulit. Awas, dari atas dulu, dari tangan dulu ke mirfaq, ke siku. Nggak boleh dari siku dulu basuh. Nah, itu salah ya, tidak tepat. Nah, setelah membasuh kedua telinga, yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala apa mengusap rambut? Ayo, kepala apa rambut? Nah, di sini adalah wa masa bi roksihi roksun. Apa roksun? Kepala. Roksun itu kepala, bukan rambut. Kalau rambut adalah sya'run, berarti kepala. Nah, Allah maha sempurna, Allah maha hebat. Ada gak orang yang tidak punya rambut? Ada. Orang yang botak kan tidak punya rambut, ya kan? Tapi kalau kepala, ada gak orang yang tidak punya kepala? Nggak mungkin. Makanya yang dibasuh, yang diusap kepala. Caranya seperti apa? Ambil air, ya, ambil air, epretkan. Karena dibasuh, bukan karena diusap, bukan dibasuh. Kalau dibasuh kayak gini, diusap. Wa masaha, masa itu diusap. Ambil air, epretkan, usap ke belakang. Ini yang sempurnanya nih ya, yang sempurnanya, yang diajarkan oleh Rasul. Ke belakang, tarik lagi ke depan, ambil lagi, kepretkan, ke belakang, tarik lagi ke depan, ambil lagi, kepretkan, ke belakang, tarik lagi ke depan. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul. Tapi kalau bun-bunnya di sini umpama
nggak memungkinkan untuk dibasuh karena ada sesuatu, boleh belakangnya. Nah, boleh. Atau belakangnya sakit, nggak boleh, nggak mungkin dibasuh. Ya depannya aja cukup, depannya sambil kepretkan depannya. Itu ya, itu cara mengusap kepala ya. Nah, selanjutnya adalah membasuh telinga. Nah, bagaimana membasuh telinga? Terutama yang kanan dulu yang didahulukan. Ambil air, ya lihat telunjuk dan ibu jari yang main di sini. Telunjuk ini masuknya ke dalam lubang, sedangkan ibu jari di belakang daunnya. Contoh, ambil air, masukkan, telunjuknya masuk ke sini, ibu jarinya taruh di belakang daun telinga, kemudian ditarik putar ke atas, ibu jarinya pindah, yang jarinya di lubang pindah ke atas, ke bawah. Ambil lagi air, simpan di sini, tarik lagi ke atas, kemudian ke bawah lagi, buang. Sekali lagi, ambil lagi air, simpan di sini, ibu jarinya di belakang, tarik ke atas, kemudian kembalikan lagi ke bawah. Ini kalau membasuh seperti ini sudah terbasuh semuanya. Tapi kalau gini doang, ada kan? Nah, ini doang dibasuh, nah ini nggak kebasuh semuanya. Sama yang kiri juga sama seperti itu, ya. Itu kan kata Rasul, sempurnakanlah wudhu. Nah itu yang dimaksud sempurnakan wudhu seperti ini, tidak asal-asalan. Karena sholat sah tergantung wudhunya. Kalau wudhunya benar, insya Allah sholatnya pun khusyuk benar. Tuh ya. Kemudian yang selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki. Awas, membasuh kaki punten. Nah, ketinggalan tuh ya. Ya. Nah, basuh kaki. Ini kaki, ini mata kaki. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Ya, ini kaki. Yang dibasuh apa? Jangan langsung ke sini. Yang dibasuh dari ujung jari dulu. Ujung jari basuh, sela-sela oleh tangan kiri. Basuh, kemudian usap sampai mata kaki. Kemudian kembalikan lagi. Basuh lagi, sela-sela, usap sampai mata kaki, kembalikan lagi. Sama yang kiri pun seperti itu, ya. Jadi membasuhnya jangan langsung ke mata kaki, tapi dari ujung jari kaki dulu, dari ujung jari kaki basuh, kemudian sampai mata kaki. Itu ya cara wudhunya Rasul yang benar. Yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Beraturan, tersusun. Nggak boleh acak. Sehingga aku mau wudhu muka dulu, kemudian tangan, terus kaki, terus kepala, terus telinga, terus kumur-kumur. Nah itu namanya bukan tertib. Kalau wudhunya seperti itu, wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, maka sholatnya pun tidak bakalan sah. Nah ini adalah tata cara berwudhunya yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Sayyidina Utsman mencontohkan seperti itu kepada para sahabatnya. Wudhunya Sayyidina Utsman dalam hadis ini di Bulughul Maram sama wudhunya seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah, tuntas sudah pembahasan tentang kaifiyatul wudhu, tata cara berwudhu yang diajarkan, yang dituntun oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutup oleh kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.